Selamat datang di podcast Pulang. Nama saya Pastor Kian Holik dari Sydney, Australia. Podcast ini didesain untuk banyak dari kita yang setelah studi atau kerja atau tinggal di luar negeri pulang kembali ke Indonesia. Nah, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada pembicaraan-pembicaraan yang kami upload, Anda bisa mendapatkan notifikasi dari pembicaraan kami. Saya selalu sangat excited dengan podcast ini karena saya melihat potensi yang sangat besar dari para returnees, yaitu mereka yang kembali ke Indonesia dari luar negeri, dengan begitu banyak harapan dan juga tantangan dan juga pergumulan sebagai pengikut Kristus. Dan saya berharap podcast ini bisa mendorong mereka semua untuk kembali dan terus mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan melayani Dia di dalam segala macam bidang. Di podcast ini juga kita akan mendengarkan kesaksian cerita dari mereka yang sudah pulang dan belajar dari konteks yang berbeda-beda dan melihat kesamaan yang terjadi di antara kita supaya ketika kita menjadi orang-orang Indonesia yang kembali ke Indonesia, Tuhan boleh terus memanggil kita untuk kita berjalan bersama-sama dengan Dia dan untuk kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Di dalam episode ini saya bersama dengan Pak Peter Jacobs yang sudah pensiun saya dengar, tetapi kelihatannya jadwalnya lebih padat daripada sebelum pensiun ini kelihatannya. Betul ya Pak ya? Kira-kira begitu, puji Tuhan. Pak Peter, selamat datang di podcast Pulang namanya. Jadinya podcast ini memang didesain Pak khusus untuk mereka yang pulang ke Indonesia ataupun yang berencana pulang, baik itu long term maupun short term. Jadi nggak semuanya long term Pak, ada juga yang short term, liburan sekali-sekali atau mungkin 1 bulan begitu ada di Indonesia. Dan tentunya akan berhadapan dengan banyak cultural shock dan juga ethical shock mungkin ya. Dan itu yang menjadi fokus pembicaraan kita nanti dengan Pak Peter. Tetapi sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan Pak Peter. Pertama-tama bisa tolong sedikit kasih latar belakang Pak mengenai pengalaman di dunia persilatan dan perbisnisan di Indonesia, dunia kerja juga di Indonesia dan latar belakang Pak Peter, asal dari mana dan lain sebagainya. Silakan Pak Peter. Oke. Makasih Pastor Kian Holik, senang bisa ketemu lagi di sini. Jadi itu satu kebahagiaan buat saya. Kadang-kadang memang ketemu dengan bentuk pelayanan yang berbeda-beda itu menyenangkan. Jadi nggak selalu dengan komunitas yang sama, dengan media yang sama. Berbeda-beda itu lebih variatif dan menyenangkan. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Ya, saya Peter Jacobs. Saya ini lama kerja hampir 32 tahun di Bank Indonesia. Jadi kerjaannya memang seputar-putar ekonomi, makro gitu ya. Jadi walaupun ada dimensi hukumnya, tapi itu hukum dalam rangka kegiatan keuangan dan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Jadi itu 32 tahun di sana, tapi saya sekarang sudah pensiun sejak November 2022. Lalu saya sekarang bergabung dengan fintech company sebagai bagian dari marketplace ministry saya. Jadi saya masih tergabung di dunia kerja, ada 2 fintech company, satu AstraPay, satu lagi Komunal. Lalu saya juga dengan teman-teman di Bank Indonesia karena kita punya keahlian yang sudah 32 tahun dan kita sayang sekali kalau itu nggak dipakai. Jadi kita masuk ke membuat satu lembaga training. Jadi mudah-mudahan ini jadi juga berkat buat perbankan di Indonesia secara khusus gitu. Nah itu di dunia kerja saya, tapi kalau pelayanan saya dari awal melayani di Perkantas. Sampai sekarang saya melayani di Perkantas, baik pelayanan-pelayanan mahasiswa, tapi sekarang lebih banyak ke pelayanan-pelayanan alumni secara khusus yang masuk ke marketplace gitu ya. Jadi mungkin itu jadi sejalan lah dengan apa yang kita lakukan saat ini ya. Lalu satu anugerah juga saya dipercaya untuk jadi salah satu member board di IFVS. Jadi bersyukur bisa ketemu dengan begitu banyak orang dari belahan dunia lain. Makin mengerti apa artinya Injil diberitakan sampai ke ujung bumi gitu ya. Jadi saya lihatnya udah sampai kemana-mana gitu. Jadi saya bersyukur.
Mungkin itu Hmm. sepintas tentang Iya, saya. iya, iya. Terima kasih Pak Peter. Senang nih kita bisa ngobrol khususnya mengenai topik yang berhubungan ya dengan apa yang digeluti, apa yang dialami oleh Pak Peter dan saya yakin juga oleh banyak alumni yang lain baik dari dalam negeri maupun juga dari luar negeri. Uh, Hmm. Selalu nih Pak, ketika seorang alumni dari luar negeri kembali begitu ya, hal yang paling mengerikan begitu loh biasanya yang menjadi sesuatu tantangan yang terbesar itu adalah tantangan etika bekerja di Indonesia. Tapi kelihatannya bukan di Indonesia aja nih Pak, pasti di mana-mana pun juga ada tantangan etikanya, betul nggak? Betul, betul, betul. Bisa, bisa Nah, tolong komentar Pak, kira-kira tantangan etika apa Pak menurut Pak Peter yang terbesar hmm. yang mungkin dalam skop di Indonesia begitu loh kalau kita bicara mengenai kerja di Indonesia ataupun juga berusaha di Indonesia. Silakan Pak. Ya, kalau kita kerja atau berusaha di Indonesia, kita punya tantangan yang spesifik ala Indonesia ya. Mungkin Hmm, mungkin di Australia nggak ketemu gitu, tapi ketemu di Indonesia. Tapi ya. saya semakin meyakini dimanapun di dunia ini kita pergi, kita akan tetap menghadapi seperti Pastor bilang tadi, kita Hmm, akan menghadapi tantangan-tantangan etika. Dan itu menarik ya. Di Indonesia memang semua tahu bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang merajalela di hmm, sektornya, di sektor publik maupun di sektor swasta. Jadi karyawan itu seperti ini kita bicara karyawan dulu, belum hmm, belum para bosnya gitu ya. hmm, Karyawan itu seperti dipaksa berpartisipasi dalam konteks misalnya manipulasi data, hmm, termasuk di situ ada suap. Suap bukan satu-satunya gitu ya. hmm, Jadi manipulasi data, juga markup anggaran. hmm, Nah, kalau kita lihat di Indonesia kasus-kasus yang beredar belakangan-belakangan ini nggak melulu semuanya karena suap gitu ya. hmm, Ada juga apa namanya cara mereka markup anggaran, duitnya diambil seperti itu. Seperti baru-baru ini ada kasus dengan DPR, bahkan itu melibatkan Bank Indonesia gitu ya, walaupun sampai hmm, sekarang kasusnya belum belum tuntas gitu ya. Tapi kita hmm, lihat memang eh, akhirnya upaya memperkaya diri dan juga memperkaya orang lain, secara hmm, khusus mungkin lembaga di mana mereka bernaung, itu satu tantangan yang nggak bisa dipungkiri, itu besar hmm, sekali ada di situ ya. Jadi terkait memang hubungannya dengan uang. Tapi hmm, kemudian juga kita juga lihat di swasta secara khusus itu kita juga dapat tantangan antara loyalitas kepada perusahaan atau loyalitas kepada iman kita kepada Tuhan. Nah, hmm, ini juga concern yang paling besar. hmm, Seringkali perusahaan kita tahu perusahaan profit motif sekali. Gitu ya, ya, kecuali kalau nanti kita masuk ke dalam lebih dalam sebagai orang-orang Kristen yang doing business ya, memakai hmm, bisnisnya sebagai misi, nah itu mungkin sesuatu yang berbeda. Tapi hmm, mostly perusahaan-perusahaan itu mereka profit motif. Nah, ketika mereka profit motif, mereka sepertinya sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip kekristenan. Seperti hmm, misalnya mereka harus penuhi target, ya, hmm, tanpa kemudian mempertimbangkan caranya etis atau tidak gitu. hmm, Kadang-kadang memenuhi pelanggaran. Sebagai contoh misalnya, ini juga banyak terjadi. hmm, Perusahaan harus bayar pajak gitu, tapi hmm, mereka berusaha sedemikian rupa sehingga mereka nggak bayar pajak. hmm, Tetapi ada juga orang Kristen yang saya dengar sendiri dengan telinga saya sendiri dan saya kecewa sekali sebenarnya adalah hmm, ketika mereka berkata, ya saya terpaksa bayar. Saya hmm, terpaksa bayar. Sehingga saya ini sebenarnya bukan melakukan dosa, tapi saya ini adalah victim gitu ya. hmm, Nah, ya, ini adalah konsep yang menurut saya sangat keliru. hmm, Ya, dosa is dosa. Nggak bisa kemudian kita mengklaim diri kita sebagai victim sehingga kita terpaksa harus bayar. Kalau nggak bayar nanti perusahaannya diapa-apain dan sebagainya gitu. hmm, Sesuatu hmm, konsep yang menurut saya harus diluruskan. Jadi nggak bisa kemudian orang mengatakan bahwa baru-baru ini ada yang ditangkap apa namanya KPK, satu hmm, kasus. Itu ada orang Kristen di dalamnya. Dan hmm, kemudian mereka bilang ya mungkin dia apa ya terjebak di dalam satu sistem yang dia tidak bisa berbuat lain gitu. hmm, Nah, saya termasuk orang yang tidak mau percaya itu. hmm, Semua orang Kristen tetap punya opsi, tetap punya pilihan untuk hmm, melakukan apa yang benar. Dan sepanjang sejarah saya udah lihat itu ya. Saya di hmm, Indonesia saya lihat ya. Hampir boleh dibilang nggak ada saya melihat orang Kristen dipecat gara-gara menolak korupsi. hmm, Yang mungkin ada adalah orang itu dipindahkan di tempat yang mungkin tidak ada korupsinya, which is good.
which is even better gitu kan. Iya, Nah, iya. jadi orang-orang seperti ini, dan saya suka bicara sama mereka, kalau engkau dipindahkan di tempat yang mungkin nggak menarik gitu secara Hmm, karir, firman Tuhan bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan kasih perkara besar. Sehingga hmm, itu jadi sesuatu yang indah sebenarnya buat hmm, orang-orang Kristen supaya berani menolak gitu. hmm, Apalagi kita ketemunya orang-orang muda. hmm. Orang-orang muda sih nggak usah takut ya. Iya, Dia harus keluar dari satu tempat, dia bisa cari tempat yang lain. Dan hmm, Indonesia bagi orang-orang yang capable, saya yakin ini alumni-alumni Australia mayoritas capable, nggak usah hmm, takut, pasti lebih lebih mudah lah bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. hmm, Mungkin hmm. itu sih yang saya Iya, lihat. iya. Jadi boleh dikatakan pertama-tama jangan takut pulang ke Indonesia, begitu? Jangan takut, Karena jangan seringkali takut. dengan masalah seperti ini sudah banyak orang menjadi trauma. Jangan Dan takut. dan yang kedua, menurut Pak Peter tadi, karena kebetulan kita bicara mengenai korupsi, apakah itu yang terbesar, Pak, menurut Bapak tantangannya? Iya, kalau kita berada di sektor publik, Ya. ya itu yang paling besar. Hmm, Termasuk juga sektor swasta yang berurusan dengan publik gitu kan. Nah, hmm, ini ada urusannya sama perizinan, ini ada urusannya sama dapat proyek atau tidak gitu ya. kan. Jadi akhirnya mereka bersentuhan dengan uang yang kemudian akan menyebabkan kita bermasalah secara etika gitu. Khususnya dari Hmm, sisi suap tadi gitu. hmm, Saya pikir hmm. itu tantangan yang sekarang ini cukup besar gitu ya. Ya, Nah, ya. tapi yang sama dengan itu atau yang mungkin sejalan dengan itu adalah apa ya, persentuhannya dengan politik gitu ya. Kalau Hmm, kita memang bersentuh dengan orang-orang politik, ya ada kepentingan-kepentingan tertentu, ini bisa juga sangat berbahaya. Jadi banyak orang juga korupsi, dan yang udah banyak juga yang ketangkep adalah hmm, bukan untuk memperkaya diri, hmm, tapi memang seperti dikondisikan oleh oleh partai politik atau dengan kondisi politik tertentu sehingga mereka terpaksa terpaksa hmm, korupsi. Nah kita, saya tanpa menyebut nama adalah ngerti satu menteri yang baru-baru ini belum lama ya, mungkin setahun atau hmm, 2 tahun yang lalu ditangkap KPK korupsi. Padahal sebenarnya sang menteri ini udah sangat kaya, sebelum dia jadi menteri dia udah sangat-sangat kaya. Jadi dia hmm, memang korupsi bukan untuk cari duit buat dirinya, tapi mungkin untuk kepentingan yang lebih besar dari dia. Dan hmm. dia nggak bisa bilang tidak, itu yang jadi problema besar. Ya, Tetapi tadi Pak Peter juga katakan bahwa tidak ada orang Kristen yang tidak mempunyai pilihannya jadinya ya. ya Jadi ada, nah, harus. maksudnya ini menarik karena maksudnya di satu pihak banyak orang pasrah begitu ketika kembali ke Indonesia karena pikir bahwa wah udahlah saya masuk ke dalam dunianya seperti kayak begini ya saya harus sama dengan dunia. Tetapi on the other hand menarik tadi seperti yang Bapak katakan kalau misalnya ya orang Kristen punya pilihan. Bagaimana Pak menurut Bapak pilihannya itu pilihan yang tough atau bagaimana itu? Ya, menurut saya ini yang justru menarik ya untuk dibahas oleh orang-orang Kristen. Kita punya pilihan. Nah, Hmm, masalah yang paling besar sebenarnya adalah kualitas. Nah, kualitas ini bisa kualitas kerja, which is harusnya excellent, dan ya, kualitas karakter. Kualitas karakter yang sebenarnya juga ini sulit sekali ditemukan. Ya, di hmm, mana-mana di Indonesia ini sulit ditemukan dua kualitas ini. Orang yang kualitas kerjanya bagus ya. Nah, ya, saya pikir lulusan luar negeri dari Australia pasti kualitas kerjanya harusnya hmm, sudah bagus. hmm, Tapi yang mungkin belum bisa di generalisir adalah kualitas karakter. Nah, hmm, kalau kita punya dua kualitas yang istimewa di sini, hmm, sebenarnya inilah yang bisa membuat kita lebih powerful hmm, ketika ada opsi-opsi untuk menolak korupsi. hmm, Nah, gitu. Jadi kalau kita mau menolak korupsi, tapi buat pimpinan kita juga kerjanya juga nggak bagus, gitu, ya, gitu ya. ya, Kualitas karakternya juga nggak istimewa, ya udahlah. Paling gampang kalau yang lagi gini udah di layoff aja, udah dipecat aja gitu kan. ya, Tetapi kalau kualitas kita bagus, hmm. karakter kita bagus, saya selalu bilang begini, penipu itu nggak suka ditipu. Gitu, nggak ada penipu suka ditipu. Tetap aja kalaupun bos kita penipu, dia butuh anak buah yang jujur. Nah, Hmm, itu yang harusnya menjadi bagian kita. Kita nggak penting sebenarnya bos kita tuh harus jujur atau tidak, nggak penting, tapi kitanya yang penting jujur dan bagaimana kemudian kita menjadi pengaruh yang baik buat bos kita di atas atau buat sekeliling kita. Nah, ini dia nih yang di dalam konteks, saya selalu pikirkan dalam konteks marketplace ministry. Orang Kristen itu nggak cuma harus berintegritas, hmm, dia juga harus excellent.
Hmm. Dan harus excellent. Yep. Excellent itu ya tergabunglah di dalam keduanya ini karakter itu. Hmm. Sebagai orang-orang yang punya karakter Kristus, tapi kerjanya juga bagus. Jangan cuma jago di pelayanan. Kalau pelayanan bagus, kalau khotbah bagus, kalau kasih persembahan bagus, tapi nanti kerja di kantor, aduh, kerja Asal-asalan atau apa begitu ya? asal-asalan. Ini deadline liwat-liwat, Ya. datang rapat terlambat. Nah, itu yang Hmm. kayak gitu-gitu menjadi tantangan gitu ya. Hmm. Itu sih saya pikir jadi sesuatu yang menarik di situ. Iya, iya. Kita semuanya selalu kepingin mencarinya itu solusi instan nih Pak Peter nih ya. Jadi kelihatannya orang-orang, para alumni yang dari luar negeri begitu, atau mereka yang pernah bekerja di luar negeri dengan situasi, kondisi, dengan culture yang berbeda begitu ya. Kita kepingin sebuah solusi yang instan. Kalau misalnya saya kembali ke Indonesia, saya kerja, saya menghadapi tantangan etika, seperti apa prinsip-prinsip yang harus saya terapkan begitu. Kalau dari Pak Peter sendiri kira-kira apakah ada saran nih bagaimana caranya supaya ada sebuah prinsip yang mudah dimengerti, yang simple dan juga yang bisa berdampak besar? Ya, jadi secara umum dulu ya, secara umum saya mau arahkan ini sebenarnya menarik nih ya. Kemarin Hmm. saya bicara di KNM, di Camp Hmm. Nasional Mahasiswa Perkantas, dan saya pikir ada satu hal yang menarik ketika orang Kristen bicara tentang sama seperti tadi pertanyaannya, orang Indonesia di Australia pulang ke Indonesia. Hmm. Masalahnya, yang sering kali sebagai orang Kristen kita pikirkan adalah hanya diri kita sendiri. Hmm. Nah, gimana saya bisa survive? Gimana saya bisa dapat pekerjaan? Gimana saya hidup saya baik, tapi bisa jujur, bisa nggak berdosa gitu. Hmm. All about me. Nah, ini yang mungkin kita harus koreksi sedikit ya gitu ya. Karena kemarin saya lihat ya, Abraham tuh ketika dipanggil Tuhan ke tempat yang akan ditunjukkan nanti, ujung-ujungnya sebenarnya adalah untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Yusuf ketika dipanggil Tuhan, end game-nya Yusuf itu bukan waktu dia jadi Perdana Menteri gitu. Tetapi ketika dia boleh dipakai Tuhan menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Jadi kalau kita lihat Yeremia 29 juga sama gitu. Yeremia 29 ceritanya sebenarnya gini, usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi kesejahteraan kota dulu baru kesejahteraan saya. Bukan kesejahteraan saya dulu baru kesejahteraan kota. Nah, kalau ini konsep dibalik atau ditempatkan pada porsi yang tepat. Saya sangat indah tuh membayangkan alumni-alumni Indonesia dari Australia ketika dia pulang ke Indonesia, tujuannya adalah betul-betul untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Tujuannya sebenarnya untuk jadi berkat buat Indonesia. Bukan bicara lagi soal bagaimana saya nanti nasib saya gimana gitu, bukan lagi gitu. Kita udah naik level lah dari hal-hal seperti itu. Nah, itu dulu yang mendasari semuanya. Sehingga kalau kayak gitu gimana strateginya? Nah, strateginya menurut saya ada paling tidak ada 4 hal. Satu, yang tidak bisa tidak itu adalah membangun ketahanan spiritual kita. Nah, ini mau tidak mau kita harus gitu ya. Kalau kita lihat Galatia 5:25 itu, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, ini yang terus-menerus gitu ya. Jadi ketahanan spiritual kita haruslah yang paling mendasari everything. Nah, yang kedua ada baru yang tadi saya bilang, bagaimana kita mengadvokasi satu perubahan secara sistemik. Bagaimana misalnya kalau kita masuk ke kantor swasta misalnya, nah kita bilang kepada di kantor swasta, usahakan supaya di kantor kita itu ada kode etik, kejujuran, keadilan gitu. Jadi sebenarnya walaupun di kantor kita itu baik pimpinannya maupun anak buah yang lain itu pada bukan Kristen, tapi kita mendorong gitu. Nah, kode etik kan tidak perlu dikasih label Kristen, tetapi nilai-nilai kekristenan seperti kejujuran, keadilan itu ada di situ. Sehingga kita bisa tuh mengusahakan dari sisi kalau di perusahaan-perusahaan swasta. Nah, kalau pemerintah kita juga bisa mengadvokasi itu supaya orang-orang pemerintah jangan mau lagi terima gratifikasi, jangan mau lagi korupsi. Kalau ada yang korupsi, jadilah orang yang pertama seperti whistleblower. Ya, laporkan perbuatan korupsi itu kepada kanal-kanal yang pas lah, seperti kanal-kanal anti fraud atau ke KPK dan lain sebagainya. Itu yang saya pikir bagus untuk yang kedua. Nah, yang ketiga ini sebenarnya kita bisa sebagai agen rekonsiliasi. Karena ketika kita masuk di dunia ini dan ada perbedaan-perbedaan ini, pasti nanti ada konflik. Nah, gimana orang-orang Kristen hadir untuk
membawa perdamaian gitu ya. Jadi agen rekonsiliasi, berusaha mendamaikan. Jangan berpihak kepada satu atau dua pihak, tapi berusaha untuk bisa mendamaikan. Nah, yang keempat yang terakhir menurut saya yang juga penting adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan komunitas iman. Nah, kalau tadi udah punya nih komunitas alumni Australia di Indonesia, biarlah ini menjadi satu komunitas yang terus-menerus mendorong supaya setiap alumni bekerja untuk memuliakan Tuhan, karena pekerjaan di mana dia kerja adalah pekerjaan Allah, mengerjakan misi Allah di dunia kerja, dan itu harus dikerjakan dengan benar sesuai dengan rencana Allah gitu. Saya pikir itu jadi hal, kalau mau dibilang strategi ya ada 4 itu gitu. Iya, iya, dan support itu adalah salah satu hal yang penting pada akhirnya begitu ya. Ketika seseorang kembali dan bagaimana saling menguatkan satu dengan yang lain, dan memang kita juga mendorong hal tersebut untuk bisa terjadi juga di Indonesia. Tadi menarik yang Pak Peter katakan yang pertama itu, jangan memikirkan diri sendiri. Gitu. Jadi Yes. ini menarik ya, karena apa? Karena menurut saya seringkali para alumni dari luar negeri itu memikirkan bagaimana saya mempertahankan kekudusan gitu Ya, di Indonesia. Yang mana bukannya jelek, baik begitu, tetapi itu kan hanya fokus kepada diri sendiri kan. Betul ya. betul, betul. Dan kita nggak memikirkan mengenai bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu maksud Pak Peter tadi ketika bicara seperti itu? Ya, ya, ya. Kita harus pikirnya artinya di atas daripada kepentingan diri. Jadi Iya. kepentingan orang lain, kepentingan bangsa gitu ya. Saya dipakai Tuhan jadi berkat. Walaupun mungkin agak terkesan ada kesombongan di dalamnya gitu ya. Tapi saya pikir ini doa kita sama-sama. Kalau saya jadi alumni Australia, saya pulang ke Indonesia, Tuhan pakai saya jadi berkat dimanapun, sekecil apapun gitu kan. Nggak perlu kemudian jadi Yusuf atau jadi Daniel yang punya pangkat-pangkat yang tinggi. Kita nggak perlu begitu. Tapi prinsip apa yang mereka lakukan tetap bisa kita lakukan, apalagi kalau kita bicara soal lead servant gitu. Lead servant itu sepertinya kita di servant. Kita mungkin karyawan, kita mungkin anak buah, kita bukan manajer, bukan direksi. Tapi bagaimana sebagai anak buah kita tetap bisa memimpin gitu ya, memberikan saran-saran yang bagus, mengarahkan ke hal-hal yang bagus. Pimpinan kita seringkali sama dengan model yang tadi saya bilang, pimpinan-pimpinan kita semuanya kebanyakan mereka memikirkan diri mereka sendiri. Gitu kan. Mereka kan egois, mikirin diri mereka sendiri. Pokoknya mereka pangkatnya tetap naik, uangnya tetap banyak, nyaman pekerjaannya. Nah, mungkin mereka nggak mikirin dampak besar yang harusnya dihasilkan. Nah, mungkin kita ambil bagian-bagian seperti itu. Nggak apa-apa juga ketika kemudian kerjaan kita sukses dan berdampak besar, yang dapat pujian tuh bos kita. Itu sebenarnya sama sekali aman dan fair dan oke gitu, karena memang sebagai anak buah tugas kita adalah membuat bos kita perform gitu. Itu yang mungkin menarik gitu. Jadi ya betul-betul merendahkan diri sedemikian rupa sehingga memang at the end of the day lihat nama Tuhan dimuliakan gitu kan. Iya, iya. Dan juga bagaimana untuk melihat juga bahwa seringkali orang yang dari luar negeri itu merasa bahwa mereka itu superior begitu Pak, ketika kembali ke Indonesia. Ini juga suatu masalah proses karakter tadi ya, seperti yang tadi sudah dikatakan begitu loh. Bagaimana kita bisa rendah hati dan melihat bahwa memang culture di mana nanti akan tinggal, apakah di Indonesia atau di negara lain, itu memang adalah culture yang berbeda. Dan kita juga bagaimana belajar, bagaimana kita mengerti orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bertindak, dan lain sebagainya. Ada komentar Pak, khususnya Pak, mengenai hal itu? Ya itu dia, saya pikir mungkin saya kebetulan juga belajar leadership ya gitu. Jadi artinya kita harus berpikirnya as a leader. As a leader walaupun kita bukan menduduki jabatan leader gitu. Tetapi sebagai leader kita betul-betul harus bisa melayani. Menarik nih ya kalau kita masuk ke Indonesia gitu, kita tuh fokus pada identity. Jadi identity who I am-nya kan menjadi penting ya. Siapa saya? Makanya di Indonesia banyaklah kelemahannya. Kalau mau dibandingin juga mungkin kita lebih gampang lah menemukan begitu banyak kelemahannya daripada kelebihannya. Iya, kita gampang gitu. Tapi kita tahu satu hal, identity kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Dan dunia ini mungkin Indonesia memang bukan rumah kita gitu. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita ada nanti. Di sini tempat kita berkarya, tempat kita menjadi berkat, tempat kita dipakai Tuhan justru untuk memberitakan
Injil kepada banyak orang. Dan salah satu bentuk pemberitaan Injil yang besar dan yang sangat efektif menurut saya saat ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang di tempat kerja mereka. Bagaimana mereka menjadi keharuman Kristus gitu. Bagaimana kemudian orang bisa melihat the beauty of Jesus in their life gitu, in their decision, in their way of doing things gitu. Jadi mungkin itu akan sangat ya orang lihat ini orang beda ya. Ini orang beda gitu ya, disakiti dia nggak balas gitu kan, disuruh kerja keras juga dia nggak komplain. Ya dia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kualitas kayak gini nggak ketemu nih. Tapi kalau ada orang-orang Kristen bisa melakukan itu tentunya akan mengundang decak kagum dan juga pertanyaan, why are you doing this gitu kan? Nah sehingga disitulah kemudian kita bisa menjawab, kita melakukannya karena kita orang Kristen gitu. Walaupun juga banyak alumni yang bilang bahwa apa sih sebetulnya sih tindakanku ini cuma satu titik begitu loh di tengah-tengah air got yang sudah kotor. Iya, betul gitu. Tapi justru kan di tengah-tengah air got yang sudah kotor itu, biarlah orang bisa melihat sesuatu yang istimewa kan. Kalau mutiara itu kan pasti tetap indah gitu, walaupun di tempat sampah gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa menampilkan diri kita sedemikian rupa dengan kerendahan hati, tapi yang ditampilkan bukan kesombongan tapi kerendahan hati, ya diligent gitu, mau kerja keras gitu ya. Orang minta kita jalan 1 mile, kita jalan 2 mile. Orang minta baju, kita kasih jubah. Pokoknya itu everything yang Tuhan Yesus bilang itu kita lakukan. Wah itu pasti nanti akan jadi sangat hebat, dan itu langka di dunia kerja gitu, di dunia kerja langka. Mungkin itu banyak di gereja. Gitu, orang yang memang mau pelayanan mati-matian sedemikian rupa, kita ketemulah orang-orang yang mau memberi diri karena mereka juga punya keyakinan itu bahwa ini pelayanan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau ubah mindset orang-orang yang kerja di kantor sebagai bahwa pekerjaan mereka juga adalah pelayanan kepada Tuhan, mungkin mereka juga jadi melayani Tuhan di kantor itu sediligen ketika mereka melayani Tuhan di gereja. Itu akan jadi sangat istimewa gitu ya. Dan memang itu yang kita perlukan ya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di segala tempat. Bagaimana orang Kristen bisa betul-betul melihat sesuatu yang holistik, bukan hanya terbelah menjadi dua begitu ya, ketika weekend dan juga ketika weekdays begitu. Tadi Pak Peter katakan hal yang paling pertama dan utama itu adalah spiritual discipline. Wah itu saya betul-betul terdorong juga Pak, karena pada akhirnya memang itulah yang terpenting dari segalanya. Dan seringkali orang kebanyakan, apalagi ketika sudah masuk ke dunia kerja begitu ya, spiritual discipline itu makin hari makin tergerus, makin kurang karena demand dari pekerjaan, demand dari keluarga, mulai berkeluarga dan lain sebagainya. Ada tip Pak buat hal tersebut? Iya, saya sebenarnya juga ngalamin itu gitu ya. Di satu titik saya pernah mengalami di mana saya merasa kering, saya merasa nggak intim gitu ya sama Tuhan. Padahal di waktu saya merasa kering dan nggak intim itu justru di waktu saya sangat sibuk melayani Tuhan. Saya sibuk melayani Tuhan. Saya nggak pernah nggak saat teduh gitu. Saya saat teduh, saya baca Alkitab, saya baca buku rohani, saya dengar khotbah-khotbah yang bagus. Saya melayani Tuhan, saya justru juga berkhotbah gitu ya. Saya melayani Tuhan all out sedemikian rupa, tapi pada saat yang sama saya juga mengalami kekeringan dan masalah dalam intimasi saya kepada Tuhan gitu ya. Sehingga saya merasa ini gimana ya, dan saya bersyukur waktu itu saya punya seorang mentor, kebetulan dia lebih senior dari saya, dan waktu saya tanya masalah yang saya hadapi, dia malah bilang begini, kita semua ini orang-orang yang senior leaders, itu semua mengalami suatu masalah yang sama. Kita semua capek melayani Tuhan, capek melakukan sesuatu yang baik gitu. Lelah secara fisik, lelah secara mental. Sehingga kita mengalami, ya tadi istilahnya pastor tadi, tergerus gitu. Ya, kerohaniannya tergerus. Nah, dalam konteks-konteks seperti inilah saya kemudian belajar pentingnya yang namanya solitude. Solitude itu adalah kemudian kita cari waktu menyendiri hanya dengan Tuhan saja. Ya, singkirkan handphone, singkirkan laptop gitu ya. Hanya dengan Tuhan dan Alkitab gitu, sehingga kita bisa terus-menerus merenung-renungkan ayat Alkitab beberapa jam seperti itu, sehingga kesegaran kita muncul kembali gitu ya. Saya kira konsep sabat juga yang Allah maksudkan adalah sebenarnya supaya orang punya waktu secara pribadi dengan Allah secara terpisah sendirian. Nggak ada suara yang lain, nggak ada noise yang lain, nggak ada kesibukan pikiran,
Nah, tapi saya juga mengalami gitu ya, menghadapi bahwa Hmm. untuk bisa diam di hadapan Tuhan aja itu juga nggak gampang ternyata. Hmm. Bagaimana Hmm. mungkin pikiran kita bisa bilang, "Diam, kamu nggak usah pikirin yang lain, hanya pikirin Tuhan." Ya, Itu pun susah gitu kan. betul. Itu pun susah, itu perlu latihan Hmm. terus-menerus. Kemudian kita hanya diam dan kemudian menikmati hadirat Tuhan gitu. Nah, Hmm. orang-orang Kristen menurut saya apalagi yang sibuk-sibuk seperti itu harus punya tuh pengalaman-pengalaman untuk bisa menemukan kembali gitu ya. Energi rohaninya itu jadi Hmm. bisa naik lagi karena dia ketemu dengan Tuhan secara pribadi gitu. Betul, betul. Dan juga memang itu membutuhkan hikmat bijaksana untuk memilah-milah pada akhirnya yang mana yang harus dikerjakan, yang mana yang lebih penting, lebih urgen harus Iya, dikerjakan. iya, Karena demand itu akan selalu ada begitu ya di dalam kehidupan kita, baik demand ya, secara kerja maupun keluarga ataupun juga dari pelayanan. iya, betul, betul, betul. Walaupun itu Iya. baik gitu ya. Iya betul, walaupun itu baik, betul, 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 betul. Nah, Pak Peter, kalau misalnya kita bisa rangkum nih pembicaraan kita nih Pak pada saat Ya, ini, ketika seseorang alumni kembali dari luar negeri ke Indonesia, kira-kira bagaimana nih Pak? Menurut Pak Peter, prinsip keteguhan di dalam mengikuti Yesus di tengah situasi Indonesia yang boleh dikatakan seperti yang tadi kita bilang gitu ya, lebih gampang menemukan banyak yang salah dibandingkan dengan yang benar. ya. Kira-kira ada saran dari Pak Peter dalam satu kalimat atau dalam satu konsep begitu loh. Kira-kira apa nih prinsip keteguhan kita mengikuti Kristus di Indonesia? Ya, kalau menurut saya yang paling pertama itu adalah bagaimana kita bisa menikmati Tuhan. Hmm. Ya, hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang nikmat, bukan kewajiban, bukan keterpaksaan, bukan kayak steps to be Hmm. success gitu, bukan itu. Tapi Hmm. bagaimana hubungan Tuhan itu sebagai sesuatu yang dinikmati. Nah, Hmm. setelah itu baru kemudian masuk ke step di mana kita boleh sedia memikul salib. Sedia Hmm. memikul salib dalam konteks ini adalah bahwa di depan itu ada risiko karir, ada risiko reputasi, Hmm. ketika kita mau melakukan apa yang benar dan kita Hmm. sadari benar kalaupun itu sampai terjadi buat diri kita, Hmm. itulah salib yang saya akan pikul, saya akan memikul salib itu. Tapi Hmm. don't worry, karena ketika kita akan menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, kita juga ada Roh Kudus yang akan menolong kita gitu. Ada Roh Hmm. Kudus yang akan menolong kita, sehingga saya sangat akhirnya sampai kepada satu titik, so nggak ada yang kita khawatirkan, yang penting kita Hmm. mau kita menikmati hubungan dengan Tuhan, dengan Hmm. demikian kita tahu apa yang harus kita lakukan, Hmm. tapi di dalam melakukannya kita juga tahu bahwa ada salib yang harus kita pikul, Hmm. mungkin bentuknya seperti resiko karir atau reputasi atau Ya. resiko uang dan sebagainya. Tapi don't worry, Hmm. kalaupun itu terjadi dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang akan menolong kita, bahkan di tengah-tengah kejatuhan yang paling atau keberadaan kita di tempat yang paling dalam sekalipun, ada Hmm. Tuhan dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk tetap bisa bangkit ya Hmm. untuk di dalam situasi seperti itu. Dan saya yakin dengan situasi dan pengalaman-pengalaman seperti itu, nama Tuhan itu begitu harum lewat hidup kita. Dan Hmm. saya kira nggak ada yang lebih indah ketika orang melihat perbuatan kita yang baik lalu memuliakan Bapa di surga gitu. Jadi Amin. mungkin begitu, Baik. Pastor. Terima kasih banyak Pak Peter. Selalu pembicaraan kita itu selalu memberikan dorongan kepada saya juga pribadi dan juga menggugah hati saya dan saya yakin juga akan menggugah hati teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Pak Peter, bisa minta tolong dengan hormat tutup pembicaraan kita dalam doa dan tolong doakan Pak para alumni nih Pak yang sudah kembali ataupun juga yang akan kembali untuk boleh mereka setia mengikuti Kristus dimanapun mereka berada di Indonesia ataupun juga di luar negeri di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Pak. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang mengasihi seisi dunia, dan ingin memakai kami jadi berkat bagi dunia ini. Kami bersyukur pada hari ini, kami boleh tergabung dalam satu diskusi di podcast Pulang ini. Kami bersyukur untuk Pastor Kian Holik yang dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, dan bukan hanya menjadi berkat, tapi juga memberikan inspirasi supaya anak-anak Tuhan yang kembali dari Australia dan akan kembali boleh betul-betul tahu bahwa dirinya dididik di Australia sedemikian rupa untuk kembali jadi berkat bagi Indonesia. Dan kami bersyukur untuk pembicaraan-pembicaraan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk para alumni yang sudah kembali ataupun yang akan kembali.
Tuhan, pastinya mereka juga menghadapi tantangan yang berat. Pastinya mereka juga punya concern atau kekhawatiran yang mendalam tentang kondisi yang ada. Apakah mereka bisa jadi berkat? Apakah mereka punya kemampuan untuk itu? Tapi satu hal yang kami telah diskusikan, ya Tuhan, ketika kami menikmati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang mengasihi kami, Engkau sendiri yang akan menolong kami melihat dengan mata kami, mata rohani kami, apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Dan dengan demikian kami juga akan diperlengkapi dengan segala hal yang baik. Kalaupun di dalamnya kami menghadapi resiko, Tuhan, kami tahu ada salib yang harus kami pikul, tapi salib yang atau kuk nanti yang juga kami pikul itu juga ringan karena Tuhan adalah Allah yang menyertai dan berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk seluruh alumni yang mendengarkan podcast ini, untuk setiap orang yang digerakkan Tuhan untuk menjadi berkat, supaya mereka pergi ke tempat kerja mereka, ke keluarga mereka, bahkan di gereja mereka, dimanapun mereka pergi, untuk boleh memancarkan sinar Kristus dengan hidup yang berintegritas, hidup yang excellent, hidup yang berkarakter Kristus. Nama Tuhanlah yang akhirnya ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami mau mengakhiri pembicaraan-pembicaraan ini. Tuhanlah yang memberkati pembicaraan ini, rekamannya, dan juga setiap orang yang mendengarkan. Yang terlebih untuk Pastor Kian Holik, Tuhan terus berkati dia dan keluarganya juga. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.